Hari ini kita akan belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan materi yang akan kita bahas adalah tentang halayak humas. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu memahami halayak humas dan melakukan pengelompokan halayak humas. Let's go, kita mulai belajar skuy. Pengertian halayak humas. Halayak artinya sekelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Halayak sering disebut dengan istilah publik. Istilah public relation merupakan halayak dari kegiatan public relation. Next, macam-macam halayak. Yang pertama ada masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Kedua, calon pegawai atau anggota. Tidak akan ada ketertarikan untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya sebagai majikan yang baik. 3. Pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja pada suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan atau pihak manajemen dan para eksekutif, petugas gudang, pabrik dan laboratorium, staf kantor atau administrasi umum, staf divisi pelayanan dan penjualan, staf transportasi, dan lain sebagainya. 4. Pemasok. Ada dua jenis pemasok, yakni pemasok jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. E. Masyarakat keuangan. Kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan didasarkan pada pengetahuan calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan yang bersangkutan. 6. Distributor. Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. 7. Konsumen dan pemakai. Adapun yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, tetapi juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. Yang terakhir, pencipta atau pimpinan pendapat umum. Mereka sangatlah berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya. Next, pengelompokan halayak humas. Yang pertama, publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan, misalnya para karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, manajer, dan para pemegang saham. Sedangkan publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan, misalnya penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, dan pers. Kedua, publik primer, sekunder, dan marginal. Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan perusahaan. Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas. Yang paling penting disebut publik primer, yang kurang penting disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik marginal. 3. Publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan konsumen adalah publik tradisional, sedangkan mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, penjabat pemerintah atau media adalah publik masa depan. 4. Proponents, opponents, dan uncommit. Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan atau yang disebut dengan opponents. Yang memihak perusahaan disebut dengan proponents, dan ada yang tidak peduli atau uncommit. 5. Silent majority dan vocal minority. Publik penulis surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif, sehingga tidak terlihatan suara atau pendapatnya. Halayak kehumasan atau public relation eksternal. Halayak-halayak eksternal organisasi dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan beberapa hubungan baik dengan pihak lain sebagai berikut. 1. Hubungan distributor-dealer. Kebanyakan perusahaan besar memasarkan produknya melalui grosir dan pengecer yang mencakup publik. Perusahaan tidak dapat maju tanpa organisasi dealer yang berhasil. Begitu pula seorang dealer tidak akan berhasil jika tidak menjual produk-produk yang dibuat oleh perusahaan yang berhasil. 2. Hubungan pemasok.
Dalam hubungan ini, kedudukan pemasok semakin bertambah penting. Para pengusaha pabrik percaya kepada para pemasok bahan mentah, suku cadang, aksesoris, perkakas, dan mengoperasikan perbekalan untuk produksi dan operasi. Para pemasok makanan, obat-obatan, perangkat keras, pakaian, perabot rumah, bahan bakar, dan beribu-ribu produk lainnya untuk dijual kembali kepada konsumen utama. 3. Hubungan komunitas. Bisnis membantu komunitas dengan menyediakan pekerjaan tetap, gaji yang layak, keuntungan finansial, dengan membeli barang-barang dan jasa dari para pemasok lokal, dengan membayar pajak untuk kelangsungan pemerintah setempat, dan dengan menyumbangkan proyek sosial dan kebudayaan. Dengan demikian, lembaga bisnis yang maju berada pada posisi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut. 4. Hubungan pemerintah. Kepentingan bisnis dan pemerintah menjadi satu serta saling menguntungkan, dan kalangan bisnis tidak menganggap lagi pemerintah sebagai lawan tetapi sebagai mitra kerja. 5. Hubungan dengan pers. Hubungan pers adalah usaha untuk mencapai publikasi penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 6. Hubungan dengan konsumen. Selain untuk memperoleh citra perusahaan yang baik atau positif di mata publiknya, praktik humas juga dilakukan untuk memperoleh citra produk dari konsumennya yang terdiri atas laki-laki, wanita, dan anak-anak yang membentuk suatu masyarakat atau komunitas konsumen. Alhamdulillah materinya udah selesai. Makasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.